Ya kalau masyarakat sih mintanya untuk dia dihukum berat, seberat-beratnya lah, agar jadinya setelah dia udah dihukum tidak ada terulang lagi. Ya kalau bisa tindak dengan tegas lah, terukur gitu. Daripada dia membahayakan masyarakat, anggap kita tindak tegas, terukur gitu, dan diperberat hukumannya. Halo, selamat siang pemirsa. Waspada, aksi pencurian sepeda motor semakin marak di Bandar Lampung. Para pelaku pencurian juga semakin nekat. Mereka tak segan menodongkan senjata api kepada warga yang memergokinya. Berikut catatan kasus pencurian sepeda motor marak di Bandar Lampung. Kasus pencurian motor atau curanmor masih merajalela di kota Bandar Lampung. Tidak dipungkiri, memang pihak kepolisian selalu berusaha memproses kasus ini. Bahkan belum lama ini, Kapolresta Bandar Lampung telah memerintahkan tembak di tempat bagi pelaku pencurian sepeda motor. Kapolresta tidak menampik jika kasus pencurian sepeda motor di Bandar Lampung kembali marak. Bahkan belakangan ini, sejumlah pelaku menunjukkan jati diri mereka secara terang-terangan. Mereka tidak khawatir aksi yang mereka lakukan terekam kamera pengintai CCTV. Tidak itu saja, usaha kepolisian Bandar Lampung menembak mati sejumlah pelaku pencurian sepeda motor juga ternyata tidak membuat para pelaku pencurian berhenti. Mereka bahkan melengkapi diri dengan berani mengancam warga dengan senjata api. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas kasus pencurian sepeda motor ini dengan salah satu seorang praktisi hukum Bandar Lampung. Namun sebelum itu pemirsa, kita saksikan dulu hasil wawancara kami dengan sejumlah masyarakat kota Bandar Lampung terkait kasus pencurian sepeda motor belakangan ini. Berikut tayangannya. Tanggapan saya sih untuk aparat penegak hukum agar lebih ditingkatkan lagi lah gitu kan. Lebih ditingkat lagi pengawasannya, patrolinya gitu kan, karena selama ini sudah banyak juga terjadi pembegalan di mana-mana gitu kan, kayak seperti kemarin kejadian ada wanita dibegal gitu kan, perempuan lagi, kasihan kita ngelihatnya gitu kan, apalagi posisi lagi saat ini kan lagi COVID-19 ini kan, jadinya perekonomian juga semakin sulit gitu kan. Nah, diharapkan kepada aparat penegak hukum ya kalau ini bisa hukumannya diperberat lagi lah gitu kan, untuk buat pengadilannya gitu ya? Iya, untuk pengadilannya lebih diberatin lagi lah gitu kan, agar ada efek jerahnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum. Ya kalau masyarakat sih mintanya untuk dia dihukum berat, seberat-beratnya lah, agar jadinya setelah dia udah dihukum tidak ada terulang lagi untuk ke depannya, sama juga untuk efek jerah untuk bagi kawan-kawan mereka yang melakukan itu, oknum-oknum yang melakukan kejahatan. Ya kalau bisa patroli polisi lebih diaktifkan kembali gitu, biar jadi bisa ditutup daerah-daerah yang rawan runmore. Dan untuk masyarakat, karena ini suasananya begini, harus lebih berhati-hati. Ya kalau bisa tindak dengan tegas lah, terukur gitu. Daripada dia membahayakan masyarakat, anggap kita tindak tegas, terukur gitu, dan diperberat hukumannya. Kalau bisa ditingkatkanlah keamanan itu, polisi yang bertugas kayak Babin tolong dimanfaatkan supaya keliling, jangan selalu ada kegiatan ini. Cobalah
keliling setiap malam agar menghindari juga yang namanya pembegalan. Kalau bisa itu jangan kasih yang ringan, kasih yang berat supaya dia jerah. Karena begal ini makin hari makin menjadi, mereka itu nggak takut dengan hukum. Kalau bisa lebih berat. Ya semoga sih pemerintah atau kepolisian lah turun ke lapangan meninjau lokasi tempat mana yang rawan untuk begal, itu aja. Nah, pemirsa, itulah komentar masyarakat Bandar Lampung tentang maraknya kasus pencurian sepeda motor belakangan ini. Lalu, bagaimana tanggapan praktisi hukum soal ini? Kita akan bahas dengan Kepala Divisi Ekosop LBH Bandar Lampung, Sumaindra Jarwadi, setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, salah satu program pemerintah dalam meningkatkan keamanan, terutama mengantisipasi kasus pencurian sepeda motor, adalah mengaktifkan ronda malam. Karena umumnya kasus pencurian sepeda motor terjadi malam hari. Karena itu himbauan pemerintah meningkatkan keamanan malam hari diamini masyarakat. Sebagian melakukannya dengan cara ronda bergilir, sebagian lagi menggunakan cara swadaya atau membayar bulanan pada petugas keamanan yang ditunjuk. Namun belakangan, aksi pencurian, khususnya pencurian sepeda motor, tidak lagi mengenal waktu dan tempat. Belakangan, kasus pencurian sepeda motor di Bandar Lampung sudah tidak mengenal waktu. Bisa terjadi pagi, siang, dan sore hari. Yang lebih memprihatinkan lagi, tempat peribadahan juga sudah menjadi sasaran pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, oke. Gini, Bang, kita lihat bahwa Bandar Lampung ini memang pencurian sepeda motor ini marak terjadi. Apa komentar Anda? Ya, kalau kita melihat bahwa data rilis dari Polresta Bandar Lampung di 2019 kemarin dan hari ini udah masuk 2020, data kriminalitas kita meningkat, kan gitu, meningkat. Dan data terakhir yang dirilis Polresta itu ada sekitar 2000 kejahatan kriminalitas di Bandar Lampung. Ini ada problem di Bandar Lampung masalah kriminalitas. Kalau untuk penegakan dan juga pencegahan itu seperti apa, Bang? Kalau kita bicara masalah penegakan dan pencegahan itu pasti kita bicara dari hulu sampai hilir. Dari hulunya kita pasti bicara masalah sosial kulturnya masyarakatnya seperti apa. Itu sangat berkaitan dengan kondisi masyarakat khususnya perekonomian. Hari ini di Lampung ada sekitar 1 juta penduduk miskin. Nah, itu juga berpengaruh terhadap hal ini. Dan artinya juga, perekonomian itu sangat berpengaruh ya, Bang? Sangat berpengaruh terhadap posisi kejahatan, kan gitu. Dan kemudian dilihat dari posisi apakah kemudian masyarakat hari ini sudah menjalankan pengamanan secara kelompok masyarakat, dan kemudian ditarik sampai dengan bagaimana penegakan terhadap kasus-kasus yang ada di sektor kepolisian. Pasti berkaitan itu. Kemudian dari tadi kan Abang sebutkan bahwa ada pencegahan, kemudian ada juga penegakan. Nah, apakah dari pencegahan yang dilakukan masyarakat saat ini masih kurang, ataupun penegakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak kepolisian itu masih kurang seperti apa, Bang? Kalau kita bicara masalah pencegahan itu kan pasti bicara semua pihak, ya kan? Artinya semua pihak terlibat dalam proses pencegahan. Dari bagaimana kemudian pengentasan penduduk miskin, bagaimana kemudian masyarakat berperan aktif, ya kan? Dan bagaimana kemudian pemerintah daerah berperan aktif dalam proses itu, ya kan? Masyarakat dan seluruh stakeholder itu berperan aktif dalam proses pencegahan, ya kan? Khususnya bagaimana kemudian memunculkan misal siskamling dan lain sebagainya di lingkungan masing-masing yang kemudian itu menjadi protap keamanan di masyarakat. Nah, di lain sisi juga dalam hal ini bicara masalah kejahatan pasti ada juga penindakan dong, gitu. Ini ada di wilayah kepolisian. Nah, sejauh mana penindakan yang dilakukan kepolisian ini juga harus dilihat. Seberapa efektifkah, atau sehari ini dengan kasus begitu banyak, berapa sih yang sudah dilakukan penanganan atau penangkapan dan lain sebagainya. Sebelum kita jauh berbicara tentang tadi penindakan, nah, kita lihat pencegahan bahwa masyarakat ini, apakah masyarakat belum melakukan tindakan yang mengamankan kendaraannya sendiri itu dengan aman, dengan maksimal seperti itu, Bang? Kalau bicara masalah hari ini dengan banyaknya, ya kan, hari ini menurut aku sih kurang maksimal. Nah, bagaimana kemudian memaksimalkan, yaitu butuh stakeholder.
kan seluruh masyarakat, pemerintah berkaitan terhadap proses pengamanan, kan seperti itu. Nah, di sisi lain ini juga harus menjadi kritikan ya kan. Bagaimana proses penegakan yang ada? Cuman kan kadang gini, di dalam proses masalah pencurian dan lain sebagainya, khususnya sepeda motor, kadang kan masyarakat berpikir motor sudah hilang kita lapor ke polisian, justru itu menjadi hal yang bertele-tele atau seperti apa. Nah, itu yang harus dibangun ke pihak kepolisian untuk memberikan kepercayaan kepada publik bahwa ketika terjadi kehilangan ya harus lapor ke polisian dan ini akan ditindak. Nah, penindakan itu yang harus transparan, diberikan kepada masyarakat seperti apa perkembangan dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita lihat bahwa ada tindakan pencurian yang tidak mengenal tempat, seperti di dekat minimarket ataupun di masjid musola. Apakah ini faktor pendidikan mempengaruhi, Bang? Kalau kita bicara masalah angka kriminalitas, mesti bicara kemiskinan, faktor pendidikan dan lain sebagainya, itu sangat berpengaruh ya kan. Ditambah lagi beberapa bulan yang lalu ya kan, kepolisian telah membongkar sindikat senjata api. Bahkan kalau kita melihat beberapa case kejadian, itu mereka menggunakan senjata. Nah, ketika polisi melakukan pembongkaran itu artinya itu harus bisa diungkap secara transparan ya kan, dari mana diarahkan kemana dan lain sebagainya, sehingga ini bisa memutus mata rantai kejahatan yang ditimbulkan dari itu. Memang mata rantai yang dari kecil apapun kemudian sampai dengan puncaknya di mana itu harus kita harus ditindak itu. Kemudian dari kepolisian sendiri, Bang, apakah pihak kepolisian memiliki kesulitan untuk menindak kemudian mencegah masyarakat sendiri? Kalau bicara masalah penindakan mesti itu kewenangan dari kepolisian ya kan. Tinggal bagaimana kemudian memaksimalkan seluruh stakeholder kan dalam proses penindakan. Polisi ada wilayahnya sendiri dan hari ini bagaimana pelibatan ke masyarakat, stakeholder terkait, pemerintah kan gitu. Artinya punya kewenangan masing-masing yang bisa dilakukan untuk bagaimana mencegah tindakan kriminal ini berkurang kan seperti itu. Iya, benar-benar. Bang, kalau tadi kita lihat bahwa faktor-faktor tadi, Bang, faktor-faktor yang seperti kemiskinan, kemudian ada pendidikan, apakah ada banyak faktor lagi yang mempengaruhi orang melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti ini, Bang? Ya, pasti banyak ya kan. Bicara masalah pendidikan, faktor untuk proses pelaksanaan melakukan tindak kejahatan pasti banyak, Pak. Faktor kesempatan dan lain sebagainya. Makanya sehingga dibutuhkan stakeholder untuk proses itu ya kan. Nah, kemudian di sini menurut aku yang paling penting adalah bagaimana ditindaklanjut dalam proses penanganan kasusnya. Ketika masyarakat terjadi ini adanya pencurian, melakukan pelaporan, nah hari ini yang dilakukan kepolisian pasti adalah penindakan. Nah, sejauh mana transparansi kepolisian dalam proses penindakan kasus-kasus yang sudah dilaporkan masyarakat, sehingga jangan sampai kemudian muncul masyarakat ketika saya hilang motor, saya lapor ternyata justru bertele-tele, lama dan nggak jelas, atau bahkan ya saya lapor udah sia-sia. Itu kan yang harus kita hilangkan, dan harus kepolisian harus memberikan kepercayaan kepada publik bahwa terhadap kasus-kasus yang dilaporkan kita bisa melakukan penindakan. Oke, baik, Bang. Ya, kita juga nanti akan membahas lebih dalam terkait ini, Bang. Namun kita harus jeda sejenak. Baik pemirsa, catatan kasus akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, meningkatnya kasus pencurian disebabkan beberapa faktor. Salah satunya karena rendahnya hukuman bagi pelaku, sehingga dianggap tidak memberikan efek jera. Padahal hukuman harusnya dapat memberikan efek jera kepada pelakunya, namun kenyataannya justru sebaliknya. Berbagai kasus pencurian sepeda motor di Bandar Lampung ini rata-rata didalangi oleh pelaku lama yang sudah malang melintang dalam kasus pencurian. Karena itu, menambah jerat pidana dengan pidana pencucian uang, memiskinkan, dan pidananya ditambah tak hanya dijerat dengan pasal pencurian di KUHP, mungkin bisa menjadi alternatif yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sebab, dalam bidang penegakan hukum diupayakan memberikan efek jera kepada pelaku dengan hukuman yang berat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih di catatan kasus. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita. Siap. Oke, gini Bang, kita kan lihat bahwa dari pihak kepolisian pun sudah melakukan penindakan. Kemudian apakah dari pelaku sendiri belum memiliki efek jera, Bang, terhadap penindakan itu, Bang?
Nah, kalau kita bicara masalah penegakan hukum kan ini juga bicara masalah hari ini berapa kasus laporan terhadap pencurian, kemudian berapa yang sudah ditemukan, berapa yang sudah dihukum. Nah, ini kan yang masih kadang masyarakat belum tersampaikan dan itu butuh transparansi dari pihak kepolisian. Kalau bicara masalah efek jerah dan lain sebagainya, menurut aku sih setiap sanksi yang diberikan itu pasti menuju untuk setiap orang bisa memiliki efek jerah terhadap pelaksanaan. Tapi hari ini dengan meningkatnya jumlah kasus kejahatan di Bandar Lampung artinya kan juga ada problem. Berarti kan penindakan yang dilakukan ini nggak menimbulkan efek jerah yang ada. Artinya kan ini butuh, ya kan, bukan hanya di level paling atas yaitu level penindakan, kemudian ketika melakukan dipenjarakan bukan di level itu. Artinya harus ada di level bawah untuk proses-proses pencegahan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses penindakan ini juga kadang LBH Bandar Lampung juga memberikan masukan atau kritik kepada pihak kepolisian bahwa kadang seringkali dalam proses penindakan terhadap pelaku-pelaku ini ada penangkapan, penahanan dan lain sebagainya yang menurut kita itu tidak sesuai dengan prosedur. Dengan beberapa catatan yang kasus yang masuk di LBH Bandar Lampung, di situ ada proses penembakan dan lain sebagainya. Menurut aku sih ini yang harus perlu dibenahi oleh pihak kepolisian terhadap bagaimana penindakan yang ada, karena justru itu menurut kita ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, kan gitu. Itu yang pertama. Dan yang ketiga bahwa dalam proses penindakan ini harus clear, kan gitu. Harus dibongkar dong, ya kan, sindikatnya sejauh mana, kan gitu. Karena mesti mereka melakukan pencurian, mengambil barang dan dijual. Siapa yang membeli, barangnya dilarikan kemana? Nah, itu yang harus kemudian juga dibongkar oleh pihak kepolisian. Artinya saat ini kasus itu belum terbongkar, Bang. Siapa dari sindikat mana, kemudian kita melihat datanya, kan gitu. Kita melihat data 2019 hari ini meningkat, kan gitu. Nah, kenapa kemudian meningkat? Ya ini yang butuh kerja keras pihak kepolisian dan seluruh elemen yang terkait, baik masyarakat, pemerintah daerah, untuk melakukan bersama-sama. Ya kita kerja bersama untuk mencegah proses kejahatan ini. Gitu. Artinya apakah ini bisa disebut sebagai penindakannya kurang maksimal ataupun pencegahannya kurang maksimal seperti itu, Bang? Apa bisa jadi. Cuman kan kita nggak bisa menyalahkan polisi nindaknya kurang benar nih dan lain sebagainya. Tapi kan ini menjadi kritik bersama, ya kan, baik di level kepolisian, kemudian masyarakat, pemerintah daerah punya tugasnya masing-masing dalam proses pencegahan. Masyarakat melakukan proses pencegahan, membuat siskambling dan lain sebagainya. Pemerintah juga dalam hal ini bisa melakukan edukasi dan lain sebagainya, pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya. Dan di wilayah lain kepolisian melakukan penindakan bagi mereka yang melakukan kejahatan, sehingga terhadap proses itu bisa menimbulkan efek jerah. Dan juga harus ada transparansi yang jelas terhadap proses penindakan, kan gini. Biar masyarakat juga ketika mereka motornya hilang, melakukan laporan, dia percaya bahwa ketika dia melaporkan ke kepolisian, masalah dia akan selesai dan dia mendapatkan rasa keadilan. Itu yang paling penting, kan gitu. Coba kita lihat dari sisi pelakunya, Bang. Bahwa pelaku ini kan punya beberapa faktor akibatnya dia melakukan tindakan itu. Nah, kemudian bahwa pelaku ini melakukan pencurian sepeda motor, bisa jadi motornya dijual lagi harga 3 juta ataupun 2,5 juta. Apalagi kalau mereka bergerombol, kemudian paling dibagi-bagi dengan kawanannya. Apakah resiko yang mereka lakukan itu sebanding dengan hasil yang mereka dapatkan? Ya, kalau bicara resiko ya nggak sesuai dengan resiko. Tapi kan kita melihat faktornya, kenapa sih dia melakukan itu? Apakah pertama pendidikannya, secara ekonomi mereka kurang dan lain sebagainya. Nah, itu tugas bersama dalam proses pengentasan. Di lain sisi bagaimana proses penindakan di level pengadilan dan lain sebagainya. Artinya tadi berarti tidak sepadan lah apa yang mereka dapatkan seperti itu ya, Bang ya. Nah, kemudian apa faktor-faktor ini menjadi kebisingan ataupun kita harus melihat bahwa kepolisian sendiri kan sudah melakukan penindakan. Apakah masyarakat ini kurang percaya? Tadi disebutkan bagaimana sekarang kita melihat bagaimana cara masyarakat sendiri itu percaya dengan polisi, kemudian polisi juga bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat seperti itu, Bang. Sebenarnya yang harus dilakukan pasti tertransparansi terhadap penindakan, kan gitu. Jangan sampai kemudian memunculkan masyarakat sudah hilang motor kemudian hilang sapi atau dan lain sebagainya, kan gitu. Artinya kan juga jangan sampai ketika sudah membuat laporan ke kepolisian dan lain sebagainya, justru masyarakat nggak ada tindak lanjut dan lain sebagainya. Artinya
transparansi terhadap proses penindakan kasus-kasus yang sudah dilaporkan masyarakat juga mereka butuh informasi seperti apa tindak lanjut kasusnya dan lain sebagainya. Nah, dengan transparansi menurut aku sih masyarakat bisa percaya terhadap proses penindakan yang ada. Gitu. Kalau kita lihat bahwa ada perkiraan nggak Bang kira-kira bahwa jika seorang dicuri sepeda motornya kemudian melapor ke pihak kepolisian, berapa lama pihak kepolisian ini bisa mengurus motor yang kehilangan tersebut? Kalau itu nggak bisa kita prediksi. Tidak bisa kita kan? prediksi. Ya. Tinggal bagaimana kemudian polisi menjalankan fungsi-fungsinya kan gitu. Karena memang ketika hilang dan lain sebagainya kan ada prosedur-prosedur dan yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian kan gitu. Artinya terhadap hal ini itulah yang harus disampaikan kepada masyarakat. Oh, berapa lama sih kasusnya sudah ditangani dan lain sebagainya, perkembangannya seperti apa dan lain sebagainya. Itu yang harus diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak menganggap ketika motornya hilang ketika melakukan laporan itu menjadi hal sia-sia. Artinya kepercayaan publik itu harus dibangun bersama. Oke, baik Bang. Kita berharap bahwa pencurian sepeda motor ini bisa semakin minim lah di Bandar Lampung. Ya, kita pasti untuk mendukung kepolisian dan seluruh stakeholder untuk mencegah semua ini. Oke, terima kasih Bang telah bersedia di studio. Baik pemirsa, catatan kasus kali ini berakhir sampai di sini. Saya Roy Sarvan mewakili kru yang bertugas undur diri. Tetaplah waspada dan jangan pernah beri kesempatan pada kejahatan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada catatan kasus pekan depan.